Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kongo Tujuh akan mempresentasikan makalah kami dalam pertemuan kali ini dengan judul metode psikoterapi Islam. Yang pertama, apa itu psikoterapi Islam? Psikoterapi Islam adalah pendekatan terapi yang berakar pada nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mengatasi gangguan psikologis dan meningkatkan kesehatan mental melalui ajaran agama Al-Quran dan Sunnah. Secara etimologis, istilah psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psike yang berarti jiwa dan terapi yang berarti penyembuhan. Dalam konteks Islam, psikoterapi tidak hanya berfokus pada aspek psikologis individu, tetapi juga menekankan dimensi spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, psikoterapi Islam menggunakan metode yang didasarkan pada wahyu ilahi, doa, zikir, dan praktek-praktek keagamaan lainnya. Berbeda dengan psikoterapi konvensional yang lebih menekankan pada terapi perilaku dan kognitif. Psikoterapi Islam mengintegrasikan metode psikologi modern dengan nilai-nilai Islam, seperti melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan melakukan muhasabah. Konsep ini dari psikoterapi Islam adalah bahwa manusia memiliki hubungan yang erat dengan Allah, hablum minallah, dan dengan sesama manusia, hablum minannas. Dengan demikian, psikoterapi Islam adalah pendekatan holistik yang tidak hanya mengatasi masalah psikologis, tetapi juga memberikan solusi spiritual yang memungkinkan individu untuk mencapai kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan pribadi dan agama mereka. Kemudian metode psikoterapi Islam akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas. Yang selanjutnya metode psikoterapi Islam. Metode psikoterapi Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama, sholat. Sholat atau doa dalam Islam adalah pilar fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai tindakan ibadah, tetapi juga sebagai bentuk terapi psikologis. Melalui sholat, seorang muslim menemukan rasa disiplin dan konsistensi secara signifikan, dapat meningkatkan ketahanan mental. Yang kedua, puasa. Puasa dalam Islam, terutama selama bulan Ramadan, bukan hanya sebuah tindakan ibadah, tetapi juga merupakan metode terapi untuk membersihkan pikiran dan tubuh. Selain manfaat individu, puasa juga menumbuhkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung. Dengan merasakan kelaparan, seseorang akan mengembangkan rasa kasih sayang dan rasa tanggung jawab sosial. Yang ketiga, zakat. Zakat atau sedekah wajib memainkan peran penting dalam psikoterapi Islam dan menumbuhkan rasa kedermawanan dan melepaskan diri dari materialisme. Dari perspektif psikologis, zakat menumpuk rasa puas dan mengurangi kecemasan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Zakat mengalihkan fokus dari akumulasi pribadi, kesejahteraan kolektif, dan meningkatkan kepuasan emosional dan mengurangi stres. Kemudian yang keempat, haji. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki manfaat spiritual dan psikologis yang sangat besar. Secara bahasa, haji berarti berniat atau bertujuan. Dalam terminologi agama, ini mengacu kepada ziarah ke Ka'bah di Mekah, dilakukan dengan mengikuti ritual tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perspektif psikoterapi, haji berfungsi sebagai sarana pemurnian mental dan penyembuhan emosional. Ibadah haji menumbuhkan disiplin, pengendalian diri, dan rasa kerendahan hati yang mendalam dengan menghilangkan perbedaan, kekayaan, dan status karena semua jamaah mengenakan pakaian putih yang sama. Selain itu, ritual haji seperti berdiri di Arafah, wukuf, melempar batu atau jumroh, dan mengelilingi Ka'bah, tawaf, memberikan kelegaan psikologis dengan
memperkuat keimanan, refleksi diri dan mental. Kemudian yang kelima, sabar. Sabar dalam bahasa Arab berarti salah satu sifat yang paling sering disebut dalam Al-Quran, muncul lebih dari 90 kali. Ini adalah sifat yang sangat penting untuk mensejahterakan psikologis dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang terakhir, zikir atau mengingat Allah. Istilah zikir berarti mengingat atau menyebut. Dalam spiritualitas Islam, hal ini mengacu pada praktik untuk terus mengingat dan memuliakan Allah melalui pelafalan, doa, dan meditasi. Zikir berfungsi sebagai alat yang ampuh dalam psikoterapi Islam, memberikan ketenangan mental, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan stabilitas emosional. Hal ini membantu individu mencapai kedamaian batin dengan memperkuat hubungan mereka dengan ilahi dan mengalihkan fokus mereka dari gangguan duniawi dan pemicu stres. Penelitian telah menunjukkan bahwa keterlibatan yang konsisten dalam berzikir dapat menurunkan detak jantung, mengurangi gejala depresi, dan mengingatkan kepuasan spiritual. Jadi psikoterapi Islam adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan penyembuhan spiritual dan psikologis, yang menekankan pentingnya praktik-praktik keagamaan dalam kesejahteraan mental. Efektivitas psikoterapi Islam terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan kembali individu dengan iman sambil menumbuhkan stabilitas psikologis. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.